Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu membahas kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, yang mana pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan sifat wahdaniyah. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ada di halaman yang ke-21. Halaman yang ke-21. Baris keberapa? Baris kelima dari bawah. Maka wajib. Betul itu? Atau yang mana? Terjadi khilaf nih ya. Iya. Baris ke-9 dari bawah. 9. Dan jika ditaswirkan itu ya? Tunggu ya. Betul itu? Dari yang ketiga itu aja lah, biar jelas ya. Kita baca aja, tapi seingat saya udah lewat yang ketiga kan, tapi kita supaya nyambung penjelasannya. Dan ketiga itu udah jumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Dan ketiga, wahdaniyah pada perbuatan, dan maknanya tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah ya, bagi Allah pada perbuatan, maka yaitu ibarat daripada nafi kamun fasil pada perbuatan. Esa Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa, maknanya esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al ya, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan maknanya bahwa seluruh atau semua perbuatan di alam ini, sama ada yang ikhtiari ataupun itirori, adalah Allah yang menciptakan. Semuanya adalah perbuatan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan semua perbuatan di alam ini. Ya, jadi bagi hamba itu tidak ada fiil. Ya, bagi hamba itu tidak ada perbuatan bagi hamba, ataupun hamba berbuat dengan perbuatan Allah bersamaan, itu juga tidak begitu.
Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Jadi maksud tadi, tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah. Maksud tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah itu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, itu dia maksudnya. Ya, jadi hamba atau makhluk tidaklah menciptakan af'alnya, tidak menciptakan perbuatannya. Sama ada yang ikhtiari ataupun ittirori. Kemarin perbuatan ada berapa? 2. Yang ikhtiari dan yang ittirori. Ikhtiari itu apa? Perbuatan yang hamba bisa memilih antara melakukan ataupun tidak melakukan. Contoh, ini HP di atas meja. Mengangkat, ya, mengangkat itu termasuk perbuatan yang ikhtiari. Kenapa? Karena kita bebas milih, mau kita angkat ini HP, angkat, mau tidak diangkat, tak usah. Maka mengangkat juga termasuk perbuatan ikhtiari. Nah, semua perbuatan, ya tadi perbuatan ada berapa? 2. Ya, ini ngulang sedikit. Perbuatan atau af'al ikhtiari adalah af'al yang hamba bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Termasuk hadirnya kita kemari. Ya, itu termasuk af'al ikhtiari tidak? Af'al ikhtiari, yang mau ngaji, yang enggak, kan gitu kan? Af'al ikhtiari. Nah, kalau af'al ittirori, perbuatan hamba yang hamba tidak bisa memilih. Seperti kematian, itu tidak dapat kita memilih. Kalau sudah datang malaikat Israil, maka tidak ada pilihan mau mati ataukah tidak mati. Pasti mati. Ya, nah, jelas itu ya. Itu termasuk af'al ittirori. Sama juga termasuk af'al ittirori itu gerakan orang yang menggigil. Ya, menggigil, menggetar-getar badan tuh karena kedinginan, itu termasuk ittirori. Ya, gerak sendiri badan tuh. Ya, bukan karena digerakkan. Kalau digerakkan berarti termasuk yang ikhtiari. Ya, gerakan menggigil itu juga termasuk gerakan atau af'al ittirori. Kesimpulannya bahwa semua perbuatan, baik yang ikhtiari ataupun yang ittirori, semuanya adalah perbuatan Allah. Maksudnya diciptakan oleh Allah. Makanya tadi dikatakan tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah. Maksudnya makhluk atau hamba tidaklah menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan hamba menciptakan af'alnya sendiri, yaitu af'al ikhtiari dengan kudrat yang Allah berikan kepada hamba itu. Itu Mu'tazilah. Nah, baik, semua perbuatan Allah yang ikhtiari ataupun ittirori. Dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah bagi Allah pada perbuatan. Maka yaitu ibarat daripada nafi kamunfasil pada perbuatan. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau kita betul-betul mutlak, perbuatan yang ikhtiari ataukah perbuatan yang ittirori, semuanya diciptakan Allah. Itu Ahlussunnah, jelas ya. Kalau Mu'tazilah, mereka berpendapat af'al ittirori yang menciptakan Allah, tapi af'al ikhtiari yang menciptakan adalah hamba. Ya, hamba menciptakan perbuatannya sendiri yang ikhtiari dengan kudrat yang Allah berikan kepada hamba. Jadi seolah-olah ada perbuatan Allah, perbuatan hamba di situ bersatu. Itu tidak benar juga, ya. Semuanya ternafi dengan kamun fasil pada perbuatan. Dan yaitu subut pada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti bahwa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan, maka tiada ternafi kamutasil pada perbuatan dengan wahdaniyah, ya, wahdaniyah af'al. Jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al, karena af'al Allah Ta'ala itu amat banyak, ya. Nah, kemarin udah kita bahas juga ini, ya, ibarat yang barusan kita baca, bahwa maksudnya bagaimana? Bahwa dikatakan bagi wahdaniyah fil af'al, ya, itu tidak ada kam mutasilnya, yang ada hanya kam
munfasil. Kam munfasil fil af'al. Tidak ada kam muttasilnya. Kenapa tidak ada kam muttasilnya? Kalau seandainya diadakanlah kam muttasil fil af'al, akan memberikan gambaran seolah-olah ada af'al Allah, ada af'al selain Allah. Padahal kan sudah dinafikan dia tadi. Ya, semua af'al bagi Allah, tidak ada af'al bagi hamba. Nah, makanya nggak ada dia kam muttasil fil af'alnya. Ya, tapi ada juga ulama yang mengatakan, udah kita bahas juga kemarin ya, ada kam muttasil fil af'al. Padahal selama ini yang kita pelajari ada nggak kam muttasil fil af'al? Selama kita belajar tauhid, masuk sifat wahdaniyah fil af'al, esa pada perbuatan, setahu kita yang ada hanya kam munfasil fil af'al. Ya, selama ini kita belajar tauhid, nggak pernah kita mendengar ada kam muttasil fil af'al. Kalau fizat fisifat ada nggak kam muttasilnya? Ada kam munfasil fizat, ada kam muttasil fizat, ada kam munfasil fisifat, ada kam muttasil fisifat. Ya, kalau wahdaniyah fil af'al, yang ada hanya kam munfasil fil af'al. Tidak ada kam muttasilnya. Karena kalau kita seandainya kita taswirkan ada kam muttasil fil af'al, akan menggambarkan di benak kita ada perbuatan Allah, ada perbuatan selain Allah. Makanya nggak ada kam muttasil fil af'al. Tapi kalau kita buka kitab-kitab tauhid yang lebih besar, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, masih Ahlussunnah wal Jamaah juga, ya, berpendapat ada kam muttasil fil af'al. Nah, agak lain. Ya, selama ini yang kita pelajari, yang ada cuma kam munfasilnya, tidak ada kam muttasilnya, ya, fil af'al, nggak ada. Nah, tapi begini, ulama yang mengatakan bahwasanya ada kam muttasil pada wahdaniyah fil af'al jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al Allah itu. Ya, af'al Allah kan banyak kan? Memberi rezeki, ya, menyembuhkan, kan gitu kan? Ya, menurunkan hujan, itu kan af'al Allah semuanya. Jadi ketika disebutkan ada kam muttasil fil af'al dengan pemahaman banyaknya perbuatan Allah Ta'ala, bisa dibenarkan apa enggak? Bisa. Bukan makna kam muttasil fil af'al itu ada af'al bagi Allah, ada af'al bagi selain Allah. Bukan gitu maksudnya. Kalau begitulah maksudnya. Kam muttasil fil af'al itu ada dengan makna ada af'al, ada perbuatan bagi Allah, ada af'al, ada perbuatan bagi selain Allah, itu tidak mungkin, muhalun, mustahil, karena sudah ternafi tadi dengan kam munfasil fil af'al. Jadi ketika dikatakan ada kam muttasil fil af'al, tapi dengan makna bahwa perbuatan Allah itu banyak, dan memang benar nggak af'al Allah banyak? Ya, kalau gitu nggak ada jadi masalah, boleh. Ya, tapi udahlah kita cari aman-aman aja lah, ya, pakai paham-paham kita yang selama ini bahwa kam itu cuma 5. Kam munfasil fi zat, kam muttasil fi zat. Kam munfasil fi sifat, kam muttasil fi sifat. Kam munfasil fil af'al, tidak ada kam muttasilnya. Nah, pakai yang muktamad aja, ya. Cuma jangan heran ketika nanti kita baca kitab yang lebih besar, yang tebal, ya, justru di situ dikatakan ada kam muttasil fil af'al. Ya, jangan kita bilang, "Oh, ini penyusun kitabnya sesat ini." Enggak, tengok dulu, ya, maksudnya itu apa? Kalau dimaksudkan kam muttasil fil af'al itu dengan makna af'al Allah, perbuatan Allah itu banyak, itu ya bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan memang tidak dinafikan ya banyaknya perbuatan Allah. Dan jika ditaswirkan dengan bahwa tiada berbuat sesuatu perbuatan melainkan bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka yaitu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan, seperti dijadikan bagi api itu kekuatan
dan sebab demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang menyertakan dia, dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat yang memberi bekas pada perbuatan taat dan maksiat. Nah, itu juga dinafikan. Gini maksudnya. Ketika kita mengatakan ya bahwa api itu membakar, secara hakikat kalau kita lah ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang membakar itu api apa Allah? Apa perbuatan Allah? Afal Allah kan membakar itu. Yang memberikan bekas taksir terbakar bagi api itu afal Allah. Ya, membakar itu perbuatan Allah. Bukan api itu yang memberi bekas pada membakarnya itu tadi. Nah, itu kita ahlussunnah wal jamaah. Kalau sampai meyakini secara mutlak yang memberi bekas terbakar bagi api adalah yang memberi bekas terbakar mutlak api, maka orang ini dihukumi kafir. Ya, jelas ya? Atau kita ganti analoginya lah, lebih mudah. Ada orang sakit, minum obat, Pak Isa ini domam, minum bodrek sembuh pula. Misalnya, kalau Pak Isa beriktikad yang menyembuhkan sakitnya semata-mata adalah obat secara mutlak, kafir Pak Isa, kufur. Ya, jelas ya? Berarti dia meyakini ada yang memberi taksir bagi perbuatan selain perbuatan Allah. Ya, bahkan ya menciptakan afal sendiri. Di situ letak kufurnya. Nah, baik. Yang kedua, barang siapa yang meyakini yang menyembuhkan sakitnya adalah Allah. Jadi kalau Pak Isa beriktikad yang menyembuhkan sakitnya memang Allah. Tapi di samping itu Pak Isa juga meyakini ya pada obat yang dia minum itu ada kekuatan yang Allah berikan pada obat itu. Sehingga dengan kekuatan yang Allah berikan pada obat itu bisa menyembuhkan sakitnya. Nah, berarti kan bercampur. Ya. Ini ya bid'ah, dolun, sesat, nggak sampai kufur. Dan inilah i'tiqadnya Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah. Yang mereka meyakini af'al ikhtiyari itu yang menciptakan adalah hamba dengan kudrat yang Allah beri pada hamba. Kenapa nggak dikatakan kafir dia, Ustaz? Nggak bisa, jangan dipaksakan dalam perkara ini. Tidak bisa dipaksakan Mu'tazilah itu dihukumkan kufur. Kenapa? Karena dia tidak menegasikan, tidak menafikan. Kalau bahasa anak kuliah menegasikan. Ya, bahasa dokter itu. Ya. Jadi nanti mana tahu ada yang agak keren-keren dia kan. Menegasikan, apa menegasikan? Maksudnya menafikan. Ya, kenapa dia tidak kufur? Karena dia tidak menafikan af'al Allah, kudrat Allah tadi. Tapi kalau misalnya dia meyakini yang menyembuhkan sakitnya mutlak adalah obat, nah udah itu ya jelas. Bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat, dia dihukumi kufur, kafir. Kalau Mu'tazilah Qadariyah tadi tidak begitu. Dia ya mengatakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi Allah beri kekuatan pada obat tersebut. Sehingga obat ya dengan kekuatan yang Allah berikan pada obat itu sembuhlah dia. Nah, itu namanya Mu'tazilah Qadariyah dan tidak sampai kufur, tapi dolun mudillun. Sesat lagi menyesatkan. Dalam bahasa tauhid namanya ahlul bid'ah. Jadi pokoknya segala kebaikan datang dari Allah. Segala keburukan itu adalah perbuatan tidak salah kita sendiri. Sebenarnya kita adalah jatuh lagi dosanya. Ini datang dari Allah. Begitu gimana? Ya. Kalau memang sudah terjadi, baru kita beriktikad demikian, nggak jadi persoalan. Mengatakan demikian, udah terjadi dia. Ya. Bahkan maksiat yang muncul dari kita katakan af'al Allah. Tapi tetap tobat juga. Dengan catatan sudah berlaku dia, sudah terjadi. Itu dibenarkan. Tapi sebelum dibuat, ya, bejinalah aku. Ya, itu kan af'al Allah. Oh, kufur bisa. Jelas nggak kira-kira? Tapi ketika dia sudah melakukan dan dia sadari udah dikehendak Allah, udah af'al Allah, tapi dia bertobat, itu dibenarkan.
Tapi jangan mengatakan itu selain di makom taklim. Ya, hanya boleh dibahas di majelis taklim, makomu taklim. Nggak boleh dibahas perkara-perkara yang seperti itu secara sembarangan. Nanti disalahpahami oleh orang awam. Akhirnya orang awam nanti mudah-mudah dia buat maksiat beralasan ini afal Allah katanya, seperti itu dia. Nah, baik. Jadi tidak boleh mengitikadkan demikian ya, mengitikadkan bahwa ada afal bagi hamba berbarengan dengan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dinafikan ya pula dengan wahdaniyah pada perbuatan. Nah, seperti itu. Maka lihat kitabnya lagi. Segala kam ini yaitu kam mutasil dan munfasil pada zat, dan kam mutasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al, ya demikian lagi kam mutasil pada af'al. Berarti penyusun kitab ini menganggap memasukkan kam mutasil fil af'al ada juga di sini. Ya, coba perhatikan tuh kalimatnya. Ya, dan kam munfasil pada af'al. Harusnya kan udah situ aja kan? Demikian lagi kam muttasil pada af'al. Jika ditaswirkan dengan bahwa ia berbuat sesuatu, ya, ada orang yang bersekutu akan dia padanya, sekalian itu dinafikan dengan wahdaniyah. Nah, jadi memasukkan ini penyusun kitab Aqidatun Najin akan pendapat adanya kam muttasil fil af'al. Dengan makna af'al Allah itu banyak. Bukan dengan makna ada af'al Allah, ada af'al selain Allah. Ini udah dinafikan dia tadi dengan kamun fasil. Coba ya perhatikan sekali lagi. Ya, penyusun kitab Aqidatun Najin memasukkan adanya kamun tasil fil af'al. Yang selama ini kita menganggap yang ada hanya kamun fasilnya, nggak ada kamun tasilnya. Nah, di sini coba kita ambil hikmahnya, ya. Hikmahnya apa? Makin tebal kitab yang dibaca, makin banyak kitab yang dibaca, makin bertambah ilmu. Ya, mungkin kita anggap dulu sebelum kita sampai ngaji ini, ketika menganggap ada orang yang memasukkan kamu tasil fil af'al, kita anggap salah. Mungkin. Kenapa? Karena kitab yang kita baca masih sedikit. Kitab yang kita baca masih tipis. Nah, memang begitulah memang, ya. Pemahaman kita itu mempengaruhi sikap. Ya, ketika pemahamannya sedikit, maka sikapnya gampang dan mudah menyalahkan. Ya, dan ketika pemahamannya banyak, luas, maka akan lebih bisa bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, jadi datang guru dari Medan ke Kuala Tanjung ini bukan merubah hukum, tapi menambah yang dipelajari. Yang kita pelajari dengan guru di kampung ini tak salah. Ya, kan itu juga yang kita belajar dengan guru kita di sini kan. Ada kamun fasil fizat, ada kamun mutasil fizat, ada kamun fasil fil sifat, ada kamun tasil fil sifat, ada kamun fasil fil af'al. Itu yang kita dapat dari guru-guru kampung gitu nih. Belum sampai ke kita kamu tasil fil af'al. Mungkin ketika masih di situ aja kita mengaji, menganggap salah lah kita nih kalau ada orang yang menganggap adanya kamu tasil fil af'al. Ternyata setelah kita ngaji kitab yang lebih besar, belajar kepada guru yang lebih banyak, baru bertambah wawasan. Aduh, rupanya kamu tasil fil af'al, tapi dengan taswir yang benar. Ya, taswirnya itu yang benar. Ya, kalau dia beranggap ada kamu tasil fil af'al dengan taswir ada af'al Allah, ada af'al makhluk, Mu'tazilah lah tuh. Kan gitu kan? Bukan maknanya itu kamu tasil fil af'al di sini. Ya, tapi banyaknya berbilangnya perbuatan Allah. Disitulah kita. Jadi jangan malas mengaji. Ya, baik, jangan dibatas-batasi orang belajar, karena ilmu itu semakin berkembang. Ya, jangan batas-batasi orang belajar, harus bijaksana kita. Ya, saya ngajar tauhid, kan nggak mungkin saya larang, jangan ngaji sama guru yang lain ya. Dudukkan dulu ngaji sama saya. Ya bagus, banyak yang ngajar. Kalau bisa pun nggak usah ngajar lagi udah.
Ya, jadi nggak jadi tanggung jawab di akhirat. Ini murid belajar sama yang lain kok marah. Penyakit hati Anda, penyakit hati apa Tuhan? Ya, penyakit hati Anda, penyakit hati apa Tuhan? Ya, sehingga Anda melarang orang belajar kepada yang lainnya. Ya, harusnya senang. Di mana letak senangnya? Beban di akhirat semakin berkurang dari sisi tanggung jawab. Ya, sebetulnya ada Mu'alim Supriyadi udah masuk kemari, tak mengaji sama saya pun tak apa, syukur, karena udah ada. Ya, kecuali tak ada sama sekali, nanti bisa diminta pertanggungjawaban bagi saya di akhirat. Kalau ditanya mau malaikat, udah ada Mu'alim Supriyadi, guru-guru yang lain, ada Pak Isa, udah, tenang hati awak. Ya, jadi penyakit hati apa Tuhan? Ya, kok Anda seperti melarang orang atau murid-murid Anda belajar kepada yang lain? Tenang, ya, tenang saja, ya, tenang saja. Apa yang tenang? Ya tenang, ya, bahwa bukan datang guru yang lain itu mengambil posisi Anda di hati murid Anda, enggak. Ya, bukan menggantikan guru yang baru itu menggantikan posisi guru yang lama di hati murid, enggak. Ya, kalau murid yang baik semua guru pasti ada di hatinya. Mau guru dia di kampung nih, mau guru yang datang dari luar kampung, belajarlah. Ya, belajarlah, banyak-banyaklah belajar. Banyak guru, ya, insya Allah makin banyak paham. Semakin banyak paham, semakin bijaksana. Itulah dia. Ya, jadi satu aja pertanyaan saya, penyakit hati apa Tuhan? Ya, sehingga Anda melarang orang untuk belajar kepada yang lainnya. Nah, baik. Inilah, ya, ternyata penyusun kitab Aqidatun Najin nggak disangka-sangka. Beliau memilih memasukkan adanya, ya, kamutasil fil af'al. Ya, ini kalau kita simak betul-betul, ini satu hal yang mengejutkan gitu loh. Ya, satu hal yang mengagetkan. Kenapa di umumnya kitab-kitab tauhid tidak memasukkan kamutasil fil af'al? Ya, tapi ya padat, lengkap isinya. Lebih mudah nih Aqidatun Najin daripada Sirajul Huda. Ya, semalam di mana kita ngaji semalam? Oh, undang baru kan, kitab Durus Samin, ya Pak Isa. Ya, syarahnya Ummul Barohin dalam Arab Melayu banyak semalam saya sebutkan udah. Aqidatun Najin termasuk juga syarah Ummul Barohin, Imam Sanusi. Ya, Sirajul Huda juga termasuk Ummul Barohin, syarah Ummul Barohin. Ya, kemudian kita ngaji apa lagi? Bidayatul Hidayah di Tasak, ya. Ya, itu juga tauhid syarah Ummul Barohin. Kemudian ada lagi Miftahul Jannah, ya, ngaji di Pematang Cengkring, itu juga Ummul Barohin. Dari sekian banyak syarah Ummul Barohin dalam kitab Arab Melayu, yang paling rumit sulit adalah Sirajul Huda. Ya, tapi kita bertahan juga ngaji, udah jauh juga pembahasan itu kan, udah sampai sifat-sifat mustahil. Nah, itu tadi yang penting asal mau ngaji terbukanya ilmu itu. Ya, ini yang tak mengaji ini yang payah kita. Ya, tertutup ilmu, tertutup pintu-pintu kebaikan. Jangan repotkan diri sendiri, ya. Ya, merepotkan diri sendiri, ya, dengan apa? Dengan hal-hal pikiran-pikiran yang negatif. Ya, pikiran-pikiran negatif. Akhirnya nanti pikiran negatif itu menutup pintu-pintu kebaikan dari kita. Ya, ngaji apa itu? Nah, kan berpikiran negatif. Ya, nanti ngajinya nggak betul. Pikiran negatif. Akhirnya menutup pintu kebaikan. Baik. Maka wajib kita iktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu esa pada zat, dan esa pada sifat, dan esa pada af'al. Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Wajib kita iktikadkan itu, kita yakini, kita imani di dalam hati bahwa Allah itu esa. Esa kemana? Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, dengan penjabaran yang telah lalu. Maka hakikatnya itu majhul. Yakni tiada didapat kita ketahui akan hakikatnya. Maka kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi SAW, ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innahu tuhbitu bihil fikrah.
Ya? La tuhbitu bihil fikrah. Ya, saya ulangi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhbitu bihil fikrah. Betul? Tuhitu. Ya, tuhitu bihil fikrah. Dah. Kitab ni kan, kitab lama ni titik-titik berhilang kadang. Ya, rapat-rapat lengket. Dah. Hakikatnya majhul. Tadi kan kita cerita, wajib kita beriman, kita iktikadkan, kita imani bahwa Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Dengan pemahaman yang sudah kita bahas. Esa pada zat, adakah munfasil fi zat, adakah muttasil fi zat. Esa pada sifat, adakah muttasil fi sifat, adakah munfasil fi sifat. Esa pada af'al, adakah munfasil fil af'al. Bahkan ada yang memasukkan muttasil fil af'al. Itulah dasar pemahaman kita. Ya, maka hakikatnya itu majhul. Tapi hakikatnya esanya itu dengan makna yang lebih dari itu. Paham? Dengan makna yang lebih dari munfasil dan muttasil itu, hakikatnya majhul. Kita tak dapat itu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, kita tidak mendapat lebih ilmunya daripada yang itu aja. Ya, jadi sebatas mana kita memahami wahdaniyah ini, dapat kita paham apa itu munfasil fi zat, apa itu muttasil fi zat, kita paham apa itu munfasil fi sifat, kita pahami apa itu muttasil fi sifat, apa itu munfasil fil af'al, udah cukup sampai situ. Mendapatkan paham yang lebih dari itu adalah majhul. Tidak akan kita dapati karena nggak ada yang tahu hakikat ya zat maupun sifat-sifat Allah. Ya, setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tidak ada yang mengetahui hakikat zat maupun sifat. Jangan cari yang lebih dari itu. Ya, kalau maksa mau nyari yang lebih dari itu, saya nggak tanggung jawab. Kalau nanti bisa cakap-cakap sama dinding sendiri, cakap-cakap sama pohon kelapa, cakap-cakap sama pohon pisang. Ya, jangan lebih dari itu. Kenapa hakikatnya majhul? Hakikat zat dan sifat Allah itu tiada yang tahu. Sebagaimana hadis Nabi, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Artinya, pikirkan olehmu pada segala yang dijadikan ini. Ya, pikirkan segala yang dijadikan, yang diciptakan, yaitu makhluk. Jadi kita suruh berpikir tentang makhluk. Dan jangan kamu pikir pada Tuhan yang menjadikan makhluk. Maka bahwasanya tiada didapat kamu, ya, tiada dapat kamu hendak meliputi dengan dia oleh pikir kamu. Ya, pikiran kita ini nggak mampu menjangkau hakikat zat maupun sifat Allah. Ya, setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tiada yang tahu hakikat maupun ya, hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Nah, itulah maksudnya. Jadi apa yang terlintas di pikiran kita tentang zat, tentang sifat Allah yang lebih dari apa yang dituangkan, dicantumkan ulama tauhid di dalam kitab-kitab mereka, itu tidak ya, itu bukanlah Allah Ta'ala. Ya, pokoknya yang jelas yang di kitab ini sudah. Ya, saya pernah cerita gimana saya didatengin oleh orang-orang thariqat. Ya, tapi thariqat yang aneh-aneh, nggak jelas. Ya, apa misalnya, Ustadz tahu siapa nama Tuhan kita sebelum Allah? Ya, udah kan nggak masuk akal kayak gitu kan? Siapa Tuhan kita sebelum Allah? Namanya. Kalau Ustadz ingin tahu, ya, guru kami tahu katanya. Siapa nama Tuhan kita sebelum Allah? Seolah-olah terbuka hijab. Tahu nggak? Kalau terbuka hijab itu sakit bagi orang yang kasyaf. Ya, dikira enak kasyaf terbuka hijab itu. Ya, kalau bisa minta sama Allah Ta'ala tutup hijab, tutup kasyaf. Ya, jadi ketika orang kasyaf terbuka hijab, itu bukan satu hal yang patut untuk dibanggakan. Sakit, tahu nggak sakit? Bukan sakit fisik. Karena kita tahu semua aib manusia. Ya, bukan enak itu, nggak tahan kita. Ya, makanya banyak wali-wali yang minta cepat mati karena tak tahan kasyafnya tadi. Ya,
Jangan dikira kasyaf itu enak, terbuka hijab itu enak, enggak. Ya, sakit. Ya, sakit ketika terbuka hijab. Kenapa? Semua aib manusia kita tahu. Ya. Nah, makanya mintanya sama Allah, ya Allah, tutuplah kasyafku. Tutuplah hijabku. Nah, jadi kita nggak sibuk dengan aibnya orang. Nampak yang di hati, ya, kasyaf. Ya, di hati hamba itu terlihat. Nah, jadi jangan dikira kasyaf itu paten. Ya, memang ya luar biasa bagi orang awam. Tapi bagi orang yang mendapatkan kasyaf itu waduh, menderita dia. Ya, menderita. Nah, makanya kadang banyak wali-wali Allah itu yang milih uzlah, yang milih menyendiri, nggak mau berbaur dengan manusia. Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa? Karena udah jauh kasyafnya. Ya, nggak tahan ya ngelihat aib-aib kita nih yang kotor dengan penuh dosa maksiat. Akhirnya dia lebih memilih menyendiri, uzlah, nggak ketemu siapa-siapa. Nah, udah dia lebih memilih itu. Ya, bukan karena hal-hal yang lain. Dia udah doa sama Allah Ta'ala, ya Allah, tolong tutup hijab saya, tolong tutup kasyaf saya. Udah, saya mau jadi orang biasa aja. Ternyata nggak ditutup Allah, karena itu dianggap jadi ujian bagi dia. Nah, akhirnya wali itu ngapain? Yang menyendiri, uzlah. Ya, nggak ketemu siapa-siapa. Nah, jadi nanti kita ketemu guru kita, ya, tiba-tiba guru kita susah dijumpai, menghilang, sombong kali Ustaz tuh, jangan. Ya, sombong kali mu'alim tuh, sombong kali kiai itu, jangan. Ya, kita nggak tahu makom apa yang udah dialami dia. Tapi ya itu tadi, manusia, orang awam itu tidak mengerti. Ya, nah, jadi jangan dikira kasyaf terbuka hijab itu enak, sakit itu, ya, menderita. Kenapa? Ditunjukkan Allah segala aib manusia. Nah, baik. Kalau kita malah baca wirid pengen kasyaf, ya kan? Ya kan? Tuan guru, Ustaz, mu'alim, apa? Kasih saya amalan. Ya Allah istiqomah. Amalan itu apa? Biar kasyaf saya. Kira kasyaf itu enak. Ya, nanti udah dibuka Allah hijab, nah, barulah tahu rasanya. Ya, ulama-ulama aja ketika dibuka hijab kasyafnya oleh Allah Ta'ala minta ditutup, awak pula mau cari. Ya, nah, udahlah, ngaji akidatun najin yang betul aja udah. Ya, jadi setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, nggak ada yang tahu hakikat zat dan sifat-sifat Allah. Jadi kan itu tadi saya dapat pertanyaan gitu kan seolah-olah aneh itu. Ya, mungkin bisa jais bisa juga bener. Ya, bisa juga orang yang dibuka kasyaf oleh Allah tahu dia dari ilmu yang nampak-nampak. Itu kan ibaratkan siapa nama Tuhan kita selain Allah? Siapa nama Tuhan kita? Allah. Itu kan, itu yang jelasnya syariatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni dalam Al-Quran. Tapi selain itu, sebelum itu adakah? Sejauh ini syariat Islam nggak ada menyebutkan dalam nas-nas yang sore. Tapi bagi orang yang mungkin terbuka hijab bisa tahu dia. Tapi ketika terbuka hijab, ya, ilmu laduni itu tidak semuanya harus dikasih tahu ke orang. Ngerti nggak maksudnya? Apa yang dibuka hijab oleh Allah tampak kita yang orang awam nggak nampak, semuanya nggak bisa dijabarkan ke orang awam. Bahaya. Ini kan kayaknya ilmu-ilmu biasa apa? Secara gampangan aja, Ustadz kalau mau tahu nama Tuhan kita selain Allah, ayo datang ke guru saya. Ya, tapi Ustadz baiat dulu sama guru saya nanti, ya. Nah, dikasih tahu Ustadz nama Tuhan kita selain Allah. Nggak usah aneh-aneh. Udah, apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu udah cukup bagi kita sudah. Gak usah cari yang lebih-lebih dari itu. Ngerti nggak? Ya, sahabat Nabi dengan ilmu yang diajarkan Nabi aja udah cukup tinggi makomnya, maka nggak usah cari-cari ilmu yang nggak diajarkan oleh Nabi. Walaupun secara tauhidnya jais saja seseorang mengetahuinya, ya, karena mungkin dia dapat ilmu laduni ataupun sebab kasyaf. Tapi ketahuilah, tidak setiap yang dikasyaf terbuka hijab itu, nampak hijab, terbuka hijab, itu bisa disampaikan ke orang awam. Jelas ya, paham ya? Ya, nah, makanya ada satu daerah itu, ya, apa namanya, pengajian, tapi bukan buka kitab. Pengajiannya cerita kasyaf, cerita hijab. Ente belajar aja akidatun najin khatamin, itu lebih berfaedah. Ya, ngaji kok ceritanya apa istilahnya, gila-gila kasyaf.
Ya, gila-gila terbuka hijab. Ya udah, itu udah palsu, itu udah palsu. Kenapa? Karena orang takut terbuka hijab. Ya, sakit, menderita ketika kasyaf, ya dibuka kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tadi Ustaz kasyaf-kasyaf itu? Apa kasyaf? Dia dibuka rahasia yang orang awam tidak dapat mengetahuinya. Ya, itu tadi kejadian yang akan datang belum terjadi, tahu dia. Nah, itu kasyaf. Bisa membaca masa lalu orang. Nah, tahu dulu dia kayak gini, kasyaf. Sekarang hatinya orang-orang yang ada di hadapannya pun bisa dia lihat. Kotornya hati orang itu, bersihnya hati orang itu bisa dilihat. Itu bentuk-bentuk kasyaf macam-macam. Ya, nggak usah jauh. Mana contohnya ada kasyaf itu? Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Wahai anakku, aku lihat hatimu dipenuhi oleh nur, kata Imam Malik. Jangan kau padankan nur di dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Nah, makanya di dalam kitab Jawharul Mauhub, penyebab lupa itu banyak dosa. Ya, kita belajar ngaji kemana-mana tak pandai-pandai, ya, tak pintar-pintar, tak alim-alim, udah bertahun-tahun ngaji. Ya, kenapa? Ngaji, iya, maksiat juga, iya, ya udah. Nah, itu Imam Syafi'i, ya, dikasyaf oleh gurunya Imam Malik. Nah, jadi bentuk kasyaf-kasyaf itu banyak. Dan saya sampaikan, beramal sajalah, ya. Amalnya kita minta supaya, kan kalau orang istiqomah beramal, ya, ada amal harian rutin itu disebut wirid. Ya, misalnya ada orang yang setiap hari sholat duha, ya, tiap hari nggak tinggal sholat duhanya, maka sholat duhanya itu terhitung sebagai wirid. Ada orang yang tiap hari baca Al-Quran, nggak pernah tinggal baca Quran, tiap hari, maka baca Quran itu terhitung wirid. Ada orang yang setiap malam qiyamul lail, nggak pernah tinggal, maka qiyamul lailnya terhitung wirid. Nah, buah dari wirid itu namanya warid. Bisa jadi waridnya itu berupa kasyaf tadi, ya, bisa jadi waridnya itu, ya, macam-macam lah, doanya makbul. Setiap dia doa, nggak usah lagi berdoa, masih terlintas di hati kabul. Nah, itu berarti warid, buah dari wirid. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala, apa warid dari wirid itu? Kita minta istiqomah dalam kebaikan. Udah, nggak terbuka kasyaf, nggak terbuka hijab, nggak apa-apa. Yang penting ya Allah, istiqomahkan saya di dalam kebaikan. Itu lebih baik daripada terbukanya hijab ataupun kasyaf. Jelas ya kira-kira ya? Nah, baiklah, kita lanjut. Jadi kita lanjut, hakikat zat maupun sifat Allah itu tidak diketahui, ya, majhul. Jadi batas pengetahuan kita tentang wahdaniyah cukup apa yang telah dihuraikan oleh ulama. Wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat dengan kamun muttasil dan kamun fasilnya, dan wahdaniyah fil af'al dengan kamun fasilnya. Sebatas itu aja. Yang lebih dari itu nggak usah dicari-cari lagi. Karena itu majhul, ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Agak banyaknya agaknya kita baca nih. Biasa sebaris saja dah 1 jam lebih. Nah, ini jam berapa udah nih? Nah, masih jam 21.45. Ya, sampai jam 10. Habis itu nggak usah ada pertanyaan. Nah, kata setengah arifin, orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang sudah arif billah. Apa itu arif billah? Orang yang sudah betul-betul kenal, orang yang sudah sampai makom ma'rifat, maka disebut arifin. Makanya gini, ada ma'rifatullah, ada ma'rifah billah. Dalam dunia tasawuf, ya, kalau dalam dunia tauhid apa tuh? Ma'rifatullah, ya. Dalam dunia tasawuf ma'rifah billah. Ma'rifatullah, ma'rifah billah. Ma'rifah billah itu lebih tinggi dari ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah itulah tadi. Tahu dia tentang ilmu tauhid nih, aqaidul iman yang 50 dengan dalil-dalilnya. Ya. Walaupun dengan dalil ijmali. Kan udah termasuk ma'rifah itu kan? Apalagi sampai dalil tafsili, menolakkan paham-paham yang menyimpang. Nah, itulah ma'rifatullah. Dah? Ketika dia sudah dapat itu berupa ilmu tentang tauhid, lalu diterapkannya dalam kehidupannya. Nah, paham ya?
maka berarti itulah tadi ma'rifah billah. Sekarang kita paham dari aspek segi pengetahuan bahwa segala af'al itu adalah af'al Allah. Tapi buktinya selok hilang, begaduh juga awak. Nah, berarti kan masih sebatas ilmu, belum pengamalan. Ketika sudah pengamalan, tenang aja hatinya. Udahlah, udah kehendak Allah Ta'ala. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, kalau udah begitu berarti udah ma'rifah billah. Makanya ma'rifah billah itu lebih tinggi dari ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah nggak didapat kalau nggak belajar tauhid. Gimana pula nggak belajar hukum akal, tiba-tiba dia menganggap dirinya sudah sampai ma'rifah? Nggak ada. Jadi ada ma'rifatullah, ada ma'rifah billah, dan yang tertinggi itu adalah ma'rifah billah. Ya, salah satu contohnya keyakinan orang arifin, orang ma'rifah billah itu tadi. Ya, apapun yang terjadi menimpa dia, tenang aja hati dia. Ya, tapi kita nih udah belajar tauhid, udah tahu hukum akal, masih sering gelisah juga. Sakit, gelisah, hilang sholat, gelisah, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Nah, itu berarti sebatas pengetahuan kita. Mudah-mudahan memang ma'rifatullah. Ya, jadi tidak didapat ma'rifatullah kecuali dengan belajar ilmu tauhid. Buahnya dari ma'rifatullah adalah ma'rifah billah. Dan ketika sudah sampai ma'rifah billah itu udah, ya Allah, udah makom yang luar biasa. Makanya orang-orang arifin itu, itulah orang arif billah tadi, ma'rifah billah. Dah, baik. Jadi kita ini belajar tauhid mau sampai mana? Sampai ma'rifatullah aja. Mudah-mudahan dapat kita juga mengamalkannya. Ya, jadi tidak berhenti di ma'rifatullah, tapi juga sampai kepada ma'rifah billah, supaya tergolong kita orang-orang arifin. Maha suci Tuhan kita, yang ada ain ilmu kita itu jahil. Ya, maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu jahil. Sebetulnya yang kita dapat dari ilmu itu, itulah kejahilan. Kita ini paham nggak tadi tentang wadaniyah fi sifat, wadaniyah fil af'al, wadaniyah fi zat dengan kam-kamnya itu tadi? Paham kita tuh kan? Berarti ilmu nggak kita dapat? Ain ilmu nggak tuh? Zatnya ilmu itu kan? Tapi hakikatnya itu adalah kejahilan. Kok bisa gitu? Ya, kita baca dulu. Ya, mana tadi? Maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita, ain ilmu kita. Ya. Itu jahil kita dengan dia, dan ain jahil kita itulah dinamakan mengetahui kita dengan dia. Artinya kesudahan mengetahui kita akan dia, ya, itu hingga sampai kepada tiada didapatkan hakikat zat. Bisa gak paham tuh? Kita ini belajar tauhid, pahamlah kita. Misalnya kita belajar sifat wadaniyah tadi. Wadaniyah artinya esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Diterangkan sama guru kita. Esa pada zat, begini, begini, begini. Ini namanya kamutasil fi zat. Ya, kemudian begini, begini, begini. Ini namanya kamunfasil fi zat. Paham kita? Kam yang 5. Berarti didapat enggak ilmu itu tadi? Berarti kan itu ilmu tuh kan? Itulah ain ilmu. Nah, tapi ain ilmu itu itulah kejahilan sebenarnya. Ya. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita sadar, ya, dengan pengetahuan ain ilmu yang kita dapatkan itu menyebabkan kita menjadi sadar bahwa tak dapatlah kita hakikat Tuhan. Itulah sebenarnya hakikat ilmu. Tak dapat hakikat Tuhan, kejahilan apa enggak? Kejahilan itu kan? Kejahilan itu, tak dapat hakikat Tuhan, itu kan bentuk sebuah kejahilan, kebodohan. Ya, itulah hakikat pengetahuan. Jadi kalau masih ada lagi orang sibuk nyari hakikat zat sifat, belum sampai dia kepada ain ilmu. Berarti tak dapat, tak tahu dia tentang Allah sebenarnya. Ngerti kan maksudnya kan? Tak tahu itu jadi tahu, tahu tak jadi apa? Kalau tahu itulah tak tahu. Kalau tak tahu itu yang tahu. Itulah yang sebetulnya tahu. Yang tahu, ya, itulah tak tahu.
Yang tak tahu itulah yang tahu. Itu maksudnya itu tadi. Artinya didapati bagian-bagian dari orang-orang kita nih yang terlalu gulu belajar tentang Tuhan sampai belajar mencari-cari ya ilmu pengetahuan tentang Allah melebihi apa yang diajarkan oleh ulama. Sebetulnya berarti artinya dia sebetulnya nggak tahu apa-apa. Kalau orang yang dapat ilmu tauhid, betul-betul tahu ilmu tauhid, dia paham, sadar. Setinggi apapun ilmu tauhid, dia nggak sampai ilmu itu mengetahui hakikat zat dan sifat Allah. Tapi kalau masih sibuk juga, ilmu kalian ilmu kulitnya itu. Nah, sebetulnya ini orang yang nggak tahu. Nah, ngerti nggak? Banyak kan orang tarekat. Ngaji apa kalian? Tauhid. Ya, oh kami ngaji pakai kitab Tuan Guru. Ilmu kitab itu ilmu kulit. Ngaji sama saya aja. Ya, biar saya antar kamu makrifat langsung. Nampak awak nih orang yang tahu, tapi sebetulnya dia orang yang bodoh. Ngerti? Cantik kalimatnya nih di kitab ini. Ya, kenapa? Ketika dia sudah sampai kepada hakikat ilmu tentang Allah, maka hakikat ilmu tentang Allah yang dia pahami, yang dia peroleh, maka membuat dia sadar. Tidak sampailah kita mencapai hakikat zat maupun sifat. Dan kan dia kenapa bisa tahu dia nggak sampai hakikat zat dan sifat Allah? Kan udah sampai ilmu dia sebetulnya. Beda dengan orang yang ilmunya belum sampai. Masih sibuk nyari hakikat zat dan sifat. Bahkan kadang tidak sedikit yang menghina orang yang belajar kitab. Katanya belajar kitab ilmu kulit. Ada pernah dengar? Berarti dia bukan orang yang berilmu. Maksudnya itulah, nggak ada sebetulnya ilmu pada orang itu. Makanya tadi cerita ngajinya cerita kasap-kasap aja, karomah-karomah. Karena nggak ada yang bisa diandalkan dari ilmunya dia. Apa mau diandalkan? Ngerti tidak maksudnya? Ada saya ketemukan orang kayak gini. Apa dibilangnya? Ya, belajar kitab itu bukan satu kelebihan. Ya, bukan satu kelebihan. Rupanya awak cari tahu, memang dia nggak pandai baca kitab. Cuma udah kadang dipanggil orang guru. Ketika ada dibuka pengajian kitab, mulailah murid-muridnya berkurang. Lebih milih ngaji kitab. Jadi supaya nggak habis muridnya dibilang apa? Seolah-olah dia kasyaf. Ceritanya dia tiap malam ketemu Nabi. Ya, untung nggak jumpa sama awak. Awak udah bolak-balik ngajak jumpa, nggak mau. Ya, guru kami uzlah. Kalau uzlah tuh betul nggak ketemu orang, ketemu saya uzlah katanya. Tapi setiap malam Selasa ketemu murid-murid. Uzlah apa? Ya, hati-hati ya. Ini ngaji akidah nih. Ya, jadi saya agak keras karena bahaya sifatnya. Ya, namanya orang awam. Ya, ditunjukkan yang sakti-sakti sedikit, wah, wali. Kan gitu kan. Padahal kadang ya bukan karomat, trik sulap. Ya. Masa pula dibilang ngaji kitab itu bukan satu kelebihan, bukan satu keutamaan. Berarti dialah yang utama. Ulama-ulama yang nyusun kitab ini nggak utama. Itulah seperti itu. Ngaji kulit itu. Kalau masih ilmu aja masih pakai kitab ngajinya, masih kulit lah ilmunya. Mana lah awak mau minum air kelapa kalau awak kupas kelapa itu, suruhlah dia telan buah kelapa itu bulat-bulat. Itulah hakikat bilang. Ya. Buat rendang tuh pakai kelapa tidak? Dibuka dulu apa cemano kelapa itu? Kupas kan, kulit dulu buka kan. Biarlah kata orang kita ini pakai ngaji kitab nih ngaji kulit. Tak mengapa, sebelum dapat hakikat ngaji yang kulit dulu. Cemana mau dapat hakikat kalau yang kulit tak dilalui? Ya, ibaratkan nak minum air kelapa tanpa membuka kelapanya cemana? Ngerti kan maksudnya kan? Kan kesesatan itu namanya. Ya, jangan takut kalau ketemu orang kayak gini, hujah aja terus. Supaya jangan ada orang yang sesat, yang tersesat ikut paham-paham mereka. Ya. Di Patumba, ya katanya gurunya banyak karomahnya. Rupanya katanya sholat Jumat nggak wajib. Dari setan lah itu berarti, bukan dari Allah. Kalaupun bisa aneh-aneh, daun jadi duit misalnya. Tapi sholat enggak.
Sholat Jumat pun nggak wajib katanya. Itu bukan karomah dari Allah, ya, dari setan. Jangan-jangan dia bersekutu dengan jin ifrit. Betul itu, ya, bukan cakap combo. Kadang orang nih, ya, bersekutunya sama jin ifrit, punya perjanjian dia. Jin ifrit itu jin yang paling sakti. Ya, baca kitab apa namanya itu? Kisah Isra Mi'raj apa kitab Arab Melayu? Kifayatul Muhtaj. Waktu Nabi itu apa namanya? Mi'raj, ya, kan dikejar-kejar Nabi sama jin ifrit. Malah Nabi udah dikawal malaikat Jibril, ya, sambil bawa bumbungan api, ya, mau dibakar Nabi Muhammad sama jin ifrit tadi waktu Mi'raj. Cobalah bayangkan itu, ya. Kalau jin-jin yang kayak gendero kuntilanak ini sama kayak sama jemaah-jemaah biasa aja beraninya itu, ya. Aduh, Nabi coba bayangkan dikejar sama jin ifrit, ya. Padahal Nabi dikawal, bawa propos Nabi itu, ya, malaikat Jibril supaya nggak ada yang ganggu. Tapi berani, baru diajarkan doa sama malaikat Jibril. Baca ini ya Muhammad. Barulah tersungkur jin ifrit tadi. Ada doanya, kan gitu kan? Mau doanya? Datang ke pondok, bawa pulut kuning, Nero dan Bogi doanya. Aduh, jin ifrit yang paling kuat. Biasa kan saya pernah dapat orang ketemu orang kesurupan. Biasa orang kesurupan di bawah-bawah aja kan, ngaung-ngaung gitu kan, sok-sok jadi macan atau apa gitu kan, di lantai. Tapi saya pernah ketemu orang kesurupan asli kayak Spiderman, lengket dia di dinding. Udah mudarat kali itu kan, sempat sadarnya di atas, jatuh apa nggak bendel kepala anak orang. Itulah asli jin ifrit. Awalnya memang luar biasa. Ya, belum pernah kan lihat orang kesurupan di dinding manjat. Bukan manjat dinding, kalau itu maling pun pandai. Ini dinding kayak gini bisa lengket kayak cicak. Ini atap nih, bisa nggak kita begini? Tapi saya ketemu. Ya, itulah jin ifrit tuh. Ya, jangan main-main. Jadi tak usahlah berkawan-kawan sama jin. Ya, berkawan sama Pak Isa aja, mau Ustad. Ya, biar jadi pintar, jadi orang baik. Tak usah bolo-bolo puako. Yang ada puako, buang puakonya tuh. Ya. Kalau puakonya ada bisa baca kitab, bolo. Jadi kalau poning awak mengaji sama dia, ya kan? Ini pun puakonya bikin awak tak sholat, tak usahlah. Ya. Kenapa bisa puako Ustaz? Asal kemari, itu aja masalah. Ya. Dah, mana tadi cerita? Itulah intinya. Jadi orang yang tahu, orang adalah orang yang tak tahu. Ya, dan orang yang tak tahu itu itulah orang yang tahu. Maksudnya ketika dia mengaji, terus mengaji, bertambah ilmunya, sadar dia. Wah, setinggi apapun awak belajar tahu ini, tak dapat awak hakikat dan sifat-sifat Allah. Hakikat zat dan sifat Allah. Itulah sebetulnya puncak keilmuannya seseorang. Tapi ketika dia masih sibuk bergaya, seolah-olah dia tahu orang yang tak tahu, ya, dicarinya hakikat zat dan sifat-sifat Allah, sebetulnya dialah orang yang tak tahu. Nah, jelas itu kan? Dan ini banyak saya katakan model-model orang yang kayak begini nih. Banyak, ya. Terutama bersembunyi di balik bendera thariqat. Ya, Ustaz nih dari tadi ceritanya kayaknya jatuhin thariqat aja, enggak. Saya pun orang yang berthariqat, 2 thariqat saya. Thariqat Samaniyah dengan thariqat Naksabandiyah. Bukan saya bukan tak berthariqat. Ya, cuma kita membahas thariqat-thariqat yang menyimpang. Ya, yang sok-sok kasyaf, sok-sok terbuka hijab, kan itu kan? Yang sok-sok udah sampai makrifat, tapi bilang belajar kitab itu cuma ilmu kulit. Sholat Jumat itu nggak wajib. Ya, belum pernah kan nengok mursyid thariqat siang Ramadan merokok? Udah pernah? Ya, siang Ramadan mursyid thariqat merokok. Ya, kenapa tak puasa sih? Ya, makom kalian lah itu yang puasa. Oh, dan tidak. Tariknya Samsu. Sorban juga. Puasa Ramadan. Kan hebat itu. Jadi yang saya kritisi yang kayak begitu tuh, ya, bukan semuanya. Dan apabila dikit lagi, dan apabila tiada dapat kita ketahui akan, ya, tiada dapat kita ketahui akan setengah daripada makhluknya,
dengan mudah, maka betapa kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk seperti firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Betul? Artinya itu mungkin kitab yang lama nggak ada titik huruf ya-nya, hilang kan? Nah, buat titik duanya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tiada mengetahui akan tentara Tuhanmu itu ya Muhammad, melainkan ia Allah jua. Maka murad yang dimaksud, orang sini bacanya apa tuh? Murad juga? Maka murad yang dimaksud daripada tentara Tuhan itu adalah malaikat. Logikanya gini, ente, kamu, anda, ya, tentang setengah makhluknya aja, ya, kamu tak dapat ketahui. Malaikat itu makhluk Allah enggak? Kamu tahu malaikat itu jumlahnya berapa? Makhluknya aja kau tak tahu, tak dapat kau, masa hakikat Tuhannya pula yang mau kau cari? Berpikirlah. Ngerti enggak maksudnya? Mana dalilnya kalau kita nggak tahu jumlah malaikat? Nggak usahlah semua makhluk Allah, malaikat aja berapa jumlahnya? Tahu kamu secara pasti? Nggak ada yang tahu. Bukti kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, ayat inilah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, dan tiada mengetahui akan tentara Tuhanmu itu ya Muhammad melainkan Allah. Tentara Tuhan di situ junud, itu maksudnya malaikat. Yang tahu jumlah malaikat secara pasti adalah Allah. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat secara pasti. Maunya berpikir, ya, jangankan hakikat Tuhannya malaikat. Malaikatnya aja pun Anda nggak tahu jumlah berapa pastinya. Masa Anda mau cari tentang hakikat Tuhan? Makanya selaras tadi dengan hadis Nabi, pikirkanlah makhluk, jangan pikirkan Tuhan. Ya, cari bahas makhluk, jangan bahas hakikat zat maupun sifat. Ya, melebihi dari apa yang diajarkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi hati-hati dari orang yang belagak tahu, tapi sebenarnya dia tidak tahu. Ya, jangan terkesima, jangan gampang kagum. Ya, dengan orang-orang yang nampaknya tahu hakikat zat maupun sifat. Ya, kalau dia betul-betul paham tauhid, pasti dia akan mengatakan secara jujur, saya tidak tahu hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Karena itulah puncak keilmuan dalam tauhid tadi. Makanya almarhum guru saya sering bilang, ya, setinggi-tinggi apapun ilmu tauhid seseorang, gak ada yang tahu hakikat zat maupun sifat Allah. Ulama sudah sampai ke pulau, kita baru mengenal dayung. Ulama yang udah sampai ke pulau mengatakan kami nggak tahu hakikat zat dan sifat Allah. Awak belum lagi sampai ke pulau masih mengenal alat pendayung. Ini apa? Nah, ngerti maksudnya kan? Oh, itu pendayung. Itu pula lah yang sok-sok kali bicara tentang hakikat zat maupun sifat Allah. Kan tak masuk akal? Ngerti ya maksudnya kan? Ulama yang udah sampai ke pulau berarti sudah dikenalnya pendayung. Sudah dikenalnya cara mendayung, sudah tahu dia arah angin, sudah tahu dia mengendalikan perahu, sampailah dia ke pulau. Semua sudah dilaluinya. Dia katakan, kami nggak tahu hakikat zat maupun sifat Allah Ta'ala. Ada orang yang masih mengenal pendayung, itu pun masih nanya lagi, ini apa Pak Isa? Itu pendayung sampan. Orang yang kayak gini pula lah yang, ya, mengatakan dia tahu hakikat zat maupun sifat. Kan aneh itu kayak begitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke moderator.